Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya berdiri di sini untuk menjelaskan mengenai Desa Sungai Batang yang mengandung beberapa kearifan lokal yang masih terjaga sampai saat ini. Jadi Desa Sungai Batang ini terletak di Danau Maninjau, dan Danau Maninjau ini salah satu danau terbesar di Provinsi Sumatera Barat, dan masih masih kearifan lokal masih terjaga di sekitar danau tersebut. Masih terdapat banyak alam yang masih arif, yang masih jernih, masih asri gitu. Dan danaunya juga masih nggak kotor, nggak kayak tempat-tempat danau lain yang kayak kita tahu, Danau Toba yang pariwisatanya udah maju gitu. Lalu Danau Maninjau ini sebagai salah satu himpunan kebudayaan orang Minangkabau. Jadi di sini terdapat banyak sekali budaya-budaya Minangkabau yang asalnya dari Maninjau. Contohnya kayak ada ikan ranui, atau kita bilangnya ikan badamasik. Itu ikan endemik yang hanya ada di Danau Maninjau. Dan biasanya ikannya tersebut kita olah itu dari ikan mentah tersebut kita olah jadi dibuat kayak sambal balado gitu. Lalu selanjutnya Pak, lalu selain ada ikan badamasi, ada juga rendang khas Maninjau sama Bukit Tinggi. Rendangnya ini berbeda sama rendang yang kayak kita temuin di restoran Padang di sekitar tempat lingkungan kita. Rendangnya ini ibaratnya kata kita rendangnya original, karena biasa kalau kita bedain rendang original sama rendang yang nggak original, ya kan biasanya kan yang buat rendang kan nggak semuanya orang Padang. Jadi kalau yang original ini, rendangnya ini teksturnya nggak berair, dan teksturnya tuh agak kental gitu, agak melekat gitu, serabut gitu, serabut kelapanya. Lanjut, untuk kondisi masyarakatnya di sini, adat Minangnya masih nggak tergerus oleh westernisasi. Kondisi masyarakatnya masih menjaga kearifan lokal kebudayaan mereka, yang dimana adat Basandi syarak Basandi Kitabuloh, yang berarti adat itu berasal dari Kitabuloh itu berasal dari agama gitu. Lalu di Maninjau ini ada beberapa ibaratnya cerita legenda yang sudah melekat kuat di masyarakat, yaitu kisah Siti Nurbaya. Ini semulanya berawal dari Maninjau, cuman ini kalau untuk secara nasionalnya kita tahu ini dari Minangkabau. Cuman Minangkabau Sumatera Barat, cuman posisi letaknya itu spesifiknya itu di Maninjau, Danau Maninjau. Dan ada juga setiap bulan Ramadan tiba, seluruh kampung berbondong-bondong membuat rendang asli Minangkabau yang membedakan rendang di rumah makan padang di rumah gitu. Jadi kalau setiap bulan Ramadan tiba nih, mereka ini langsung berkumpul. Jadi kan di desa Minangkabau kan itu satu pinggiran danau, itu satu desa namanya Desa Minangkabau, dan atau kita bisa bilang Desa Sungai Batang. Di Desa Sungai Batang ini seluruh masyarakat di situ kebanyakan sanak saudara. Jadi setelah Ramadan tiba, mereka ada yang dari perantauan, yang dari orang tersebut yang tinggal di situnya langsung pada ngumpul untuk membuat rendang ciri khas mereka. Dan kalau udah bosan sama rendang, kita ada lagi substitusi makanannya, ada gulai kalio gitu segala macam. Atau yang lebih kita suka itu ikan badak masih, itu yang lebih enak. Terus dan di saat perkumpulan tersebut, adat kita ini kalau ada suatu perkumpulan acara adat, biasanya ada di antara kita itu adalah
pemimpin suku, kepala suku itu yaitu Datuk Patipuh, kita bisa ngomong Datuk Patipuh, dan disertai juga ulama untuk mengajarkan beberapa pemasukan ajaran-ajaran agama juga. Jadi di suatu majelisnya itu bukan sekedar majelis perkumpulan keluarga doang, bukan perkumpulan suku doang, tapi juga untuk mengajarkan agama satu sama lain di dalam lingkup kita. Dan di antara makanannya juga ada juga lemang, bugis. Nah, kalau setelah bulan Ramadan kan ada kayak Isra Miraj. Nah, Isra Miraj ini yang diutamakan membuat lemang. Nah, nanti seluruh kampung itu pada muter-muterin kampung memakai apa ya namanya, perapian gitu, itu untuk merayakan malam Isra Miraj dan membuat lemang dan bugis. Lemang ini kayak ibarat ketan yang dibungkus dan diasepin. Itu makanan khas orang Padang yang sampai di Malaysia pun juga ada versi Malaysianya di Negeri Sembilan. Dan banyak pelancong Singapura itu datang ke Tanah Abang itu juga untuk mencari ikan lemang dan bugis ini. Lalu selanjutnya, nah, untuk kondisi kebudayaan yang secara spesifiknya, secara mendalamnya di kondisi di masyarakat Maninjau ini, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah ini adalah pegangan teguh untuk seluruh orang Minang. Cuman untuk keadaan sekarang ini banyak orang Minang di Sumatera Barat yang sudah tidak menggunakan adat ini. Dan ini kita biasanya hanya mendapati di daerah-daerah tertentu kayak di Maninjau dan Batipuh dan segala macam. Dan ini termasuk kayak filosofi dan primordial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, khususnya di Maninjau. Dan dogma ini diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi orang kita sebagai orang Minangkabau menganggap kalau adat kita ini berasal dari Kitabullah gitu. Dan Kitabullah ini berasal dari ajaran agama gitu. Namun yang membuat uniknya di filosofi ini, kita masih memakai berpegang teguh dengan sistem matrilineal, yaitu dimana garis keturunan itu dari seorang wanita, dari ibu. Jadi kalau jadi kayak garis keturunan kayak marganya nih, nanti marganya keturunan ke anak itu dari ibu bukan dari pria. Nah, cuma kalau ini hanya ada kita dapatin di Maninjau. Untuk kayak di Kota Padang, di Bukit Tinggi yang udah tergerus arus kosmopolitan, mereka udah nggak terlalu menghiraukan garis matrilineal ini. Cuman yang perlu kita tanda kutipin, uniknya di sini kenapa? Karena dalam ajaran agama sendiri, kita garis keturunan itu dari patrilineal, jadi mana garis keturunan daripada ayah. Dan sedangkan dalam ajaran adat orang Minangkabau, terutama di Maninjau, mereka menganggap keturunan itu dari garis ibu, matrilineal, sehingga kondisi masyarakatnya itu yang tadinya adat Syarak Basandi Kitabullah agak bertentangan sedikit. Cuman di satu sisi banyak pendapat dari Datuk Patipuh yang menganggap kalau ini adalah segmentasi sosial. Jadi dalam misalkan kayak untuk acara kematian, acara untuk ritual-ritual agama tetap pakai dari garis keturunan ayah, dari sesuai agama. Sebagai kayak binti itu masih pakai ayah, masih dari ajaran agama. Tapi itu kalau di hukum adatnya itu sendiri masih memakai garis matrilineal. Jadi untuk warisan tetap jatuhnya ke ibu, dari ibu. Lalu bahwa ajaran matrilineal. Jadi untuk kearifan lokalnya ini sendiri udah dari himpunan-himpunannya udah terpenuhin, kayak dari kebudayaannya yang masih asli,
terus kondisi alamnya. Danau Maninjau sebagai danau terbesar di Sumatera Barat, dan kita bisa menemukan ikan endemik di danau tersebut dan makan gimana rasanya. Terus lalu ada summary-nya untuk, jadi di Maninjau ini adalah tempat kelahiran tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia, terutama orang-orang Minangkabau yang menjadi tokoh nasional. Di antaranya ada Buya Hamka, ada Ki Haji Agus Salim, ada Rohana Kudus, ada siapa lagi? Ya, ada Rohana Kudus, ada ya. Jadi Buya Hamka itu sebagai tokoh ulama terpandang di Nusantara, terutama di antara Indonesia dan Malaysia dan Brunei serta Singapura. Dan untuk Indonesia sendiri, Buya Hamka juga digelari pahlawan nasional karena yang membuat rasa semangat persatuan waktu melawan Jepang, Buya Hamka pelopornya. Lalu ada Ki Haji Agus Salim, diplomat terkemuka pada zamannya dari Minangkabau, dan Rohana Kudus itu kayak wartawan pertama di Indonesia untuk perempuannya. Terus ada siapa lagi, guys? Ya, ada itu tersebut. Kemudian di Jorong Nagari terdapat situs makam Syekh Muhammad Amrullah, ulama besar sekaligus kakek dari Buya Hamka, dan situs makam Syekh Bubuak, kakek buyut dari tokoh pemikir dan sastrawan. Jadi untuk museum tokoh-tokoh ini terdapat di Minangkabau, yang hanya kita bisa temukan di Minangkabau, di Maninjau, tepatnya di Maninjau. Lalu jadi ada museum tokoh Buya Hamka, gimana track recordnya daripada lahir sampai perjuangan di beliau, dan kita bisa mempelajari segala hal dari museum tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Dan ini adalah sedikit kata dari saya. Marilah kita mendukung potensi pariwisata lokal. Dan untuk sustainable society-nya, kalau kita lihat dari kondisi masyarakat desa Sungai Batang ini di Maninjau ini, mereka masih meneguh adat dengan adat yang nggak bisa tergerus oleh westernisasi. Karena apa? Karena dogma dari generasi ke generasi. Berbeda dengan yang di Padang, di Kota Padang, di Kota Bukit Tinggi. Mereka udah bercampur baur dengan etnis lainnya dan dengan dogma-dogma yang berbeda tentunya. Dan untuk di Maninjau ini, kenapa mereka masih mempertahankan itu dengan kuat gitu. Walaupun mungkin ada beberapa panjang, cuma nggak terlalu banyak. Dari domestik, dari internasional ada juga, cuma nggak terlalu banyak. Cuman kenapa mereka nggak tergerus westernisasi, yang itu membuat hal uniknya mereka itu, karena masih terdapatnya banyaknya datuk patiku yang berperan penting dalam kondisi masyarakat mereka. Jadi peran para datuk ini sangat penting bagi masyarakat desa tersebut. Sekian, terima kasih.